wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ainul Zahir Ramadhani dengan NIM D00241222 dari kelompok 11 1. Dalam video kali ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi 2.3 blok neuroendokrin. Kita mulai dari atau skenario-nya. Ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan kaki kanan sejak 2 jam yang lalu. Dan itu keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata mata, sulit mikir kata-kata, tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesi kanan, refleks sisi kanan meningkat dan terdapat sign positif di sisi kanan. Dengan sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat kita menunjukkan lidah, lidah pasien memang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau Alsatian accent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif memiliki hipertensi, diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama area korteks motorik dan sensorik primer, dan terdapat pula iskemia parsial pada port kiri. Kita mulai pada soal yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga proses cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, sirkulus arteriosus Willis ini merupakan struktur anastomosis dari arteri-arteri yang berada di fossa ossa interpendicularis mesis crani yang berfungsi untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak sehingga melindungi otak terhadap iskemia jika terjadi ada oklusi, penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu area atau lebih. Nah, setelah kita tahu fungsinya, kita harus mengetahui apa saja yang ada dalam sirkulus Willis ini. Kita mulai yang pertama itu ada arteri basilaris yang merupakan hasil percabangan dari arteris vertebralis. Kemudian arteri basilaris ini akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior dan arteri cerebri posterior ini akan bercabang membentuk arteri komunikas posterior yang akan berhubungan ke arteri cerebri media dan karotis internal. Nah, lalu dari plexus ini dia akan bercabang lagi membentuk arteri cerebri anterior. Lalu arteri cerebri anterior ini akan membentuk arteri komunikas anterior. Nah, lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan spinothalamikus, meliputi fungsi utama, kemudian titik awal dan akhir, lokasi penghilangan atau dekusatio, lalu letak relatif di medula spinalis. Ini di sini sudah ada gambar yang paling kiri ini mengatur motor pathway, itu merupakan corticospinal tractus. Terus yang mengatur sensori atau somatosensory pain pathway itu ada dari spinothalamikus tractus. Kita mulai dari fungsi utama dari kedua tractus ini. Untuk tractus corticospinalis ini dia lebih ke membawa motorik volunter, impuls motorik volunter dari korteks cerebri ke otot rangka. Dia juga bertanggung jawab untuk gerakan halus dan terkontrol, terutama pada ekstremitas yang distal. Sedangkan untuk tractus spinothalamikus ini dia berfungsi untuk menyampaikan impuls sensorik nyeri, rangkaian motor, suhu, sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Lalu untuk tractus corticospinalis ini titik awalnya itu berada di korteks cerebri, terutama area motorik primer, bagian gyrus presentralis, area Brodmann 4 dan area premotor. Nah, sedangkan untuk titik akhirnya itu
ada di neuron motorik pada kornu anterior, medula spinalis atau substansia grisea yang selanjutnya akan menginervasi otot rangka. Lalu sedangkan pada traktus spinothalamicus ini titik awalnya berada di neuron sensorik primer di ganglion spinal dorsal root ganglion, kemudian bersinaps dengan neuron kedua di kornu posterior modula spinalis. Sedangkan untuk titik akhirnya itu berada di TPL atau nucleus ventral posterolateral thalamus, lalu memproyeksikan korteks sensorik primer. Kita lanjut ke lokasi penyilangan atau dekusatinya. Kalau untuk traktus corticospinalis ini, persilangannya itu ada di medula oblongata, tepatnya pada dekusatium piramidum atau persilangan piramidal. Sekitar 85-90% rambut akan menyilang ke sisi kontralateral sebagai traktus corticospinalis lateral, sedangkan sisanya tetap ipsilateral sebagai traktus corticospinalis anterior yang kemudian menyilang sebagai segmen spinal. Sedangkan untuk traktus spinothalamicus ini, dia lokasi penyilangannya terjadi segera setelah masuk ke medula spinalis. Akson neuron kedua menyilang ke sisi kontralateral melalui commissura alba anterior. Nah, terus untuk letak relatif di medula spinalisnya, untuk traktus corticospinalis itu ada di funiculus lateralis dan juga funiculus anterior. Sedangkan yang traktus spinothalamicus ini ada di funiculus lateralis dan funiculus anterior yang bersama-sama ini akan membentuk anterolateral system atau spinothalamic. Lalu kita lanjut ke nomor sebutkan pembagian dari truncus cerebri atau batang otak. Lalu sebutkan minimal 2 struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, C. Medula oblongata. Yang pertama kita akan mulai dari mesencephalon. Nah, mesencephalon ini dia itu biasanya bentuknya ini kita cirikan seperti kepala Mickey Mouse. Di sini dia ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada bagian dorsalnya disebut tectum dan bagian ventralnya disebut pedunculus. Pada pedunculus ini dia ini itu tectum, lalu di sini ada kemudian pedunculus. Ada yang namanya conferensi dan juga ada yang namanya tegmen mesencephali. Di tegmen mesencephali ini ada nukleus rubber yang warnanya merah karena kandungan serum yang tinggi. Lalu kedua struktur ini dibatasi oleh yang namanya substansia nigra yang dia ini terdiri atas pars compacta sama pars ventriculata. Lalu di sini ada pada bagian lubang yang di sini merupakan aqueductus mesencephali, dan di bagian sini ada titik-titik ini merupakan fossa interpeduncularis. Fossa ini nanti akan ditembus arteri centralis posteromedialis yang membentuk daerah berlubang disebut substansia perforata anterior. Sedangkan di struktur tampak di posterolateral ini terlihat ada beberapa nukleus yang ada di mesencephalon. Yang pertama itu ada nervus keempat atau nervus totalis. Terus juga ada colliculus superior, colliculus inferior. Yang superior ini untuk visual, untuk audio. Lalu ini ada corpus geniculatum lateral dan juga ada corpus geniculatum medial. Yang ini fungsinya berbarengan sama colliculi tadi. Lanjut pada bagian pons. Pada bagian pons ini terjadi dua pars, ada pars basilaris pontis sama pars terminalis pontis.
kapilaris, dia ini ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada yang namanya viscera mediana anterior. Viscera mediana anterior ini dibatasi oleh pinggiran piramis yang dibentuk oleh tractus corticospinalis yang nanti akan menyerang membentuk decussatio pyramidum. Lalu di struktur ini itu ada yang namanya sulcus bulbopontinus dengan di sini untuk bagian letak dari aksis 6, 7, 8. Lalu ada yang namanya angulus cerebralis ponto. Di sini juga ada beberapa nervus. Yang pertama ada nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan juga nervus 8. Sedangkan pada bagian pars tegmentalis itu ada sulcus yang namanya sulcus limitans. Dan juga dia juga punya colliculus facialis, stria medullaris, sama ada sulcus medianus superior. Bagian medula oblongata. Di bagian medula oblongata ini ada dua aspek, ventral dan juga dorsal. Kalau di bagian ventral itu ada yang namanya sulcus centrolateral yang ada di sini, lalu ada decussatio pyramidum di sini, ada viscera mediana anterior di tengah sini, lalu ada nervus ke-6 atau abducens, lalu ada oliva dan juga piramis. Oliva ini penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior, sedangkan piramis merupakan penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Lalu pada bagian yang belakang atau dorsal ini ada beberapa struktur seperti tuberculum trigeminal, trigonum navipadi, trigonum nervus hypoglossy, funiculus conertus, lateralis gracilis, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu jelaskan asal usus nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, nervus cranialis itu diurutkan berdasarkan dari urutan letak keluarnya. Nervus 1 dan 2 itu ada di encephalon. Lalu nervus 3 hingga 12 itu ada di fluncus cerebri. Lalu akan dibagi lagi kalau untuk yang 3 sampai 3 dan 4 itu dari mesencephalon. Terus kalau untuk yang 5 dan 6, 7, juga 8, 5, 6, 8 ya ini dari pons. Sedangkan nervus 9 dan 12, 9 hingga 12 itu di medula oblongata. Lalu fungsi dari nervus cranialis yang pertama pada bagian efaktor itu pada indera penciuman, lalu optikus itu untuk bagian penglihatan, nervus oculomotoris itu mengatur kontraksi dari otot bulan mata seperti musculus iralis, musculus frontopopular, kecuali musculus obliquus superior dan musculus rectus lateralis. Lalu pada nervus 4 procularis itu mengatur musculus obliquus superior. Nervus kelima mengatur simfalik wajah, rongga mulut, dura mater. Nanti jadi 5 cabang 1 ophthalmic, 5 cabang 2 maxilar, 5 cabang 3 mandibular. Terus nervus 6 itu untuk
abdusen untuk nervus lateralis, nervus 7 facialis, nervus 8 ke subbronchialis pendengaran, nervus 9 glus pharyngeus pengecapan dan juga sensorik. Organ motorik ada nervus 10 nervus vagus untuk motorik jantung. Organ dalam nervus 11 accessorius sternocleidomastoidum di sini. Lalu ada nervus 12 hypoglossus. Ini itu ada yang pertama nervus 1 lesinya anosmia, nervus 2 anosmia, nervus 3, 4, 5 itu dosis lesi, nervus 3 strabismus dan diplopia. Untuk nervus 5 itu klinisnya itu trigeminal neuralgia, nervus 7 itu Bell's palsy, nervus 8 vertigo, nervus 9 dysphagia, dysphagia, nervus vagus itu refleks tanggal seperti batuk, muntah, pingsan. Lalu nervus 11 itu paralisis muskulis strategi sama sternocleidomastoidum spadiolus, sama nervus 12 hipoglossus itu gangguan berbicara. Jadi kita lanjut ke area Brodmann. Nina, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann dari berikut ini. Nah, area Brodmann ini terdiri dari 52 yang membagi secara spesifik fungsi-fungsinya. Pertama itu ada area Brodmann 4. Ini letaknya ada di lobus frontal, tepatnya pada gyrus presentralis. Fungsinya itu sebagai area motorik primer, mengontrol gerakan volunteer wajah, ekstremitas, berkaitan dengan struktur piramidalis. Lesinya bernama paresis. Lanjut ke area Brodmann 312 merupakan area sensori sekunder, letaknya ada di lobus parietal, tepatnya di gyrus postcentralis. Dia ini mengenali sumber kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri, sampai tekan, letaknya di lobus parietal tadi. Terus untuk area Brodmann 44-45 ini bisa disebut dengan namanya area Broca atau area bicara motorik. Jadi ini untuk mengontrol proses berbicara. Hingga kalau terjadi les, dia akan jadi afasia motorik tadi ketika pasien itu dapat memahami pembicaraan tapi tidak dapat memberikan respon motorik. Jadi ada skenario. Lalu untuk area Brodmann ini merupakan bagian dari area Wernicke yang berfungsi sebagai area bicara sensori, termasuk ke mengatur pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan ataupun tulisan. Sehingga kalau terjadi lesi berupa afasia reseptif ini, seorang pasiennya akan kesulitan memahami bahasa sehingga juga tidak akan memberikan respon suara. Lalu mengapa oklusi arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelemahan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengkaitkan distribusi vaskular homunculus motoris. Nah, arteri cerebri media ini akan menjalar sebagian besar ke belahan otak di kanan menjuru kiri, termasuk bagian korteks lobus frontalis, parietal, temporalis, serta menyuplai ganglia basal dan kapsula interna. Dia ini berjalan dari medial ke lateral tractus opticus, lalu ke lobus piriformis sampai ke visura silvian ini. Nah, jadi bisa dilihat kalau si arteri ini akan memberikan vaskularisasi itu hanya pada sampai bagian sini. Nah, sedangkan otak kita itu terbagi secara spesifik dari organ-organ yang menjadi sensorikus di jaringan serupa. Nah, contohnya itu kan kalau misalkan dari pada bagian ini itu ada indera abdominal, faring, lidah, gigi, bibir, wajah, hidung, mata, tangan, lengan, lalu baru ke ekstremitas bawah. Nah, bisa kita lihat bahwa kenapa itu lebih sering kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai, karena kalau tungkai kan dimulai di sini ya. Sedangkan bisa kita lihat di perbandingan kedua gambar ini, untuk arteri cerebri media atau MCA ini, dia akan memvaskularisasi sampai ke bagian sini, sehingga kalau dia tidak ada kalau dia oklusi, makanya yang akan terjadi kelumpuhan itu pada bagian wajah dan juga ekstremitas seperti tangan dan tangan. Nah, selanjutnya yang nomor terakhir itu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi
pada arteri karotis internal kiri. Jadi fungsi sirkulus bilisi ini itu tadi kan memberikan jalur aliran darah kolateral atau aliran darah alternatif ke otak jika terjadi penyumbatan atau kerusakan pada arteri utama, salah satunya oklusi ini tadi. Nah, jika terjadi oklusi di arteri karotis internal yang sebelah kiri yang di sini, dia itu masih punya banyak jalan, di antaranya bisa di supply atau dikompensasi melalui yang pertama ada arteri basilar, bisa juga ke arteri posterior cerebri, kemudian bisa ke arteri anterior komunikans, posterior komunikans, anterior komunikans arteri. Jadi ketika ada oklusi tidak langsung mengakibatkan ischemia atau benar-benar terhenti. Jadi masih bisa dikompensasi melalui jalur kolateral lain karena tidak ada bagian otak yang sepenuhnya bergantung pada satu arteri karotis internal saja. Bisa juga disuplai melalui arteri karotis internal yang sebelah kanan. Mungkin itu saja laporan praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.